Oke, assalamualaikum. Hari ini gue mau ngebahas tentang cara bikin api yang tadi di Adobe After Effects. Seperti biasa sebelum mulai kita kumpulkan energi dan let's go. Nah, After Effects lagi ya, sudah sekian lama kita akan ngebahas tentang bikin api yang tadi. Alatnya yang dibutuhkan adalah lighting, Pak. Maksudnya lighting apa ya? Gua pakai di sini YC Onion Waffle. Yang penting pas bagian lu nyalain api, puff, itu ada lighting yang nyala. Jadi di sini gue nyalain dengan Kelvin 3500-an, ya. Gue nyalain dulu. Nah, jadi gini, puff. Tadinya kan mati nih. Pas gue nyalain api, puff, gitu. Pas gue pindah tangan juga diangkat seperti itu. Nah, jadi dengan lighting sekecil ini, gue pakai buat lighting apinya gitu. Jadi lighting apinya juga ada yang aslinya, manualnya gitu, nggak semuanya visual effect. Dan ini akan ngebantu buat visual lo lebih realistis lagi gitu, nggak cuman pakai After Effects full gitu ya. Nah, intinya seperti itu aja. Oh, jangan lupa tambahin nih marker di tangan plus seperti ini supaya mudah pas tracking motionnya. Jadi kalau lu tangannya polos nanti akan susah gitu. Jadi kalau pakai ini bisa ngebantu. Dan ini juga nanti bisa di replace di After Effects, lebih gampang kok. Nah, untuk lighting yang gue pakai ini YC Onion Waffle. Doi punya ukuran yang cukup kecil. Ya lihatlah di tangan aja lebih gedean tangan gitu ya. Dan dia ini udah RGB, Pak. Lu bisa ganti Kelvin dari warm ke cool dan juga bisa ganti-ganti warna. Begitu juga efek-efek yang ada di dalam sini. Selain dari itu juga di sini dia punya grip lain ya, bisa di mounting ke kamera. Ya, bisa di customize juga, mau lu diriin, mau lu gimanain. Di dalamnya juga ada diffuser ya yang cukup kecil, jadi gampang buat dipasang. Jadi ini ngebantu buat lighting lo lebih soft lagi. Ini gue dapat dari DNK Pratama. Buat lo yang pengen beli, lo bisa beli di description di bawah. Harganya pun terjangkau. Lo bisa cek aja di description di bawah buat beli lighting ini. Oke, let's go. Jadi untuk syutingnya seperti ini. Bam. Nah, kalau syuting lu udah selesai, lu tinggal pergi ke After Effects, langsung let's go. Oke, selamat datang kembali di After Effects tutorial. Kali ini udah sangat lama ya. Mungkin di video kali ini juga kalau misalkan full akan sangat panjang, jadi gue akan semi breakdown aja, nggak detail-detail banget. Tapi gue yakin lu mungkin bakal ngerti ya. Oke, pertama siapin footage-nya. Kalau di sini gue lagi liatin nunjukin api, dan ini gue pakai lighting seperti tadi gue bilang, dan tambah marker di tangan seperti ini ya. Nah, BTW untuk geser lu bisa pakai mouse ya, klik di tengahnya tuh yang bulatnya dan lu giniin. Oke. Nah, pertama kita pergi ke tracking dulu ya. Misalkan ini efek, gue pergi ke tracker dan pergi ke video lu, pencet. Nah, di sini ada yang namanya track motion ya. Nah, di sini lu bisa zoom dan cari poinnya begitu. Play sampai selesai. Intinya lu tracking sampai selesai, gitulah. Ini gue kasih contoh sedikit. Ya, nah kalau udah selesai gini, lo pergi ke layer new null object. Nah, setelah itu edit target dan apply ke null one ini. Okein dan apply. Intinya seperti itu. Kalau lo udah ngerti nya tracking, nanti hasilnya bakal ada kotak merah yang ikutin tangan lo. Setelah ini, lo tinggal bikin elemen apinya. Nah, ini kan lighting di belakang nih. Ini udah selesai untuk tracking sebenarnya. Nah, sekarang kita bikin elemen apinya. Untuk elemen apinya sendiri gue pakai dari Action Essentials 2. Dulu pernah gue punya, karena udah saking lamanya gue lupa udah kemana tuh, di komputer yang mana. Jadi ini gue ambil sampel dari YouTube aja sebagai pembelajaran ya. Lu jangan lupa beli kalau pengen dapetin yang aslinya. Ini kita sebagai pembelajaran aja, gue pakai ini dari Action Essentials 2 gitu ya. Dari Video Copilot. Drag aja ke sini semuanya. Dan drag ke new composition, bam, gitu ya. Okein dulu aja. Nah, untuk size compositionnya gua pakai 1920 1080 supaya sama kayak video gua sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada 3 elemen. Pertama adalah turbulent yang bulat ini. Lu ganti nih torch turbulentnya ke screen. Torch windy juga ke screen. Torch windy yang kedua juga ke screen. Kita pisahin, ada 3 elemen di sini nih. Apa perbedaannya? Yang ini akan kita pakai ke tangan gitu ya. Jadi ini kecil aja. Kita taruh di sini, di tengah sini nih, pojok nih. Kita gepengin dikit. Nah, kalau udah selesai, kita pergi ke yang kedua nih ya. Yang kedua ini kita kecilin juga.
ngek gitu ya. Nah, segede gini aja. Dan yang ketiga ini adalah source-nya, inti apinya. Nah, biasanya untuk yang ketiga ini gua masking dulu gitu. Jadi nggak terlalu besar ya. Nah, pencet yang kotak ini nih dan blok segini. Secukupnya aja sampai yang api bawahnya itu kena. Nah, terus kita balikin. Gimana caranya? Lo pergi ke subtract dari maskingnya ini ya. Nah, pergi ke mask dan feather aja. Mungkin agak pusing buat yang baru belajar, cuman ya ikutin aja, santai. Nanti juga bisa kok. Oke. Next kita drag si windy yang gedenya. Sorry ya. Nah, ini kadang ada yang menyebar gini agak ribet juga nih RBT ini ya. Kita lebarin dulu aja ke atas deh ya. Nah, kita drag ke sini. Gitu. Atau kalau misalkan kurang kecil ya udah kecilin. Ngek gitu ya. Nah, torch windy yang ke-1 ini tujuannya supaya lebih kecil sebenarnya, supaya ada api-api kecilnya lah di sini ya. Jadi intinya seperti itu elemennya. Oke, kita fit dulu. Coba preview. Wah, sudah nice. Oke, ini kok masih menyebar ke pinggir ya. Sepertinya gua nggak jadi masking. Ini bebas sih, terserah lu mau pakai mask ini atau enggak, bebas ya, tapi ini juga bagus-bagus aja kalau pakai. Gua delete aja deh ya. Nah, sorry ya. Nah, kita akan tempelin api yang ini di sini. Oke, kiranya sebegitu tuh. Tuh kan kadang gue juga bingung gitu kalau bikin After Effects tuh. Ini apinya agak nyusahin dikit ya. Nah, oke. Tempel ke situ. Nah, intinya itu udah punya api nih. Ya. Atau kita gedein dulu ya. Sorry, blok semuanya. Pencet shift dan lu gedein aja sedikit. Supaya kok ikut semuanya. Oke. Nah, gitu. Ini yang lain gue betulin lagi positioningnya. Sorry ya kalau After Effects ini pasti agak lama gitu tutorialnya, agak detail. Nah, gini. Oke, enough. Terus windy 2 gue betulin lagi sedikit. Yap. Nah, kalau sudah selesai, lu tinggal blok semuanya dan klik kanan pre-compose ya. Ini move all attribute to composition. Oke, bam. Ini menjadi satu layer pak. Dan lu pergi ke Joe AE nya ini, ke yang pertamanya. Ini torch turbulent kan api kita ya. Nah, lu ganti aja ini namanya biar nggak pusing, api gitu ya. Bam. Nah, lu bisa drag apinya nih, apinya ke sini nih, ke bawahnya null lah, atau di atasnya juga nggak masalah. Ini masih hitam kan backgroundnya. Lu pergi ke toggle switch dan ganti ke screen. Oke, ini buat kita ngikutin nanti, nggak usah panik, santai aja. Ini biarin aja seperti ini. Lu pergi, ini coba kita close dulu ya, sorry. Kita pergi ke api lagi. Nah, ini kan precom 1 nih. Nah, precom 1 kita rubah juga namanya jadi sumber api dulu. Nah, oke, gimana aja. Nah, ini adalah api yang intinya gitu. Nah, pertama kita akan bikin null object dulu. Pertama kita pergi ke layer new null object. Ini akan panjang banget seperti tutorialnya. Nah, si pusat api ininya kita pindahin ke sini. Aduh, sorry, salah pencet nullnya. Pusatnya ini kita pindahin ke tengah banget. Loh, kok itu pindah gitu? Nah, ini kalau misalkan ada bagian api yang menurut lu kurang enak, lu bisa geser, buka ini ya, double klik gitu. Nah, ini turbulentnya menurut gua kurang kiri sedikit. Oke, nah kita kembali lagi. Nah, null object ini kita akan taruh di tengah banget ya. Kalau udah kayak gitu, kita ganti namanya jadi pusatnya biar nggak pusing ya. Pusat. Oke. Nah, ini adalah pusatnya. Pertama kita duplicate dulu, Ctrl D pusatnya ini ya, 4 kali ya. Ya, jadi pusat 2, 3, 4, 5. Kita rename namanya leg gitu. Leg ini biar nge-lag aja. Nanti biar delay aja. Ya, leg 2 juga. Ini leg 3 biar nggak pusing. Dan leg 4. Leg 4. Nah, kalau udah semuanya,
Ini masih ada di sini semuanya. Kita ganti dulu warnanya biar nggak pusing, Pak. Cyan, bebas warnanya, orange. Lu mau ke purple atau kalau gelap ke blue dan peach. Jangan peach deh. Pink aja. Oke. Nah, ini semuanya udah selesai. Kita pencet semuanya ini. Ya, blok ya dari pusat, pencet shift sampai sini dan pencet P, Pak, di keyboard ya. Position. Nah, position kita akan rubah dengan expression. Kita bikin expression dulu, pencet alt di keyboard, leg 4, leg 3, leg 2 dan leg 1 pencet di sini ya. Nah, kalau udah semuanya kita kecilin dulu, kita gedein, sorry. Nah, leg 1 ini dia supaya ngikutin position pusat. Leg 2 juga supaya ngikutin positionnya leg 1. Leg 3 supaya ngikutin, leg 3 supaya ngikutin leg 2, leg 4 supaya ngikutin leg 3. Nah, untuk transform positionnya ini kita kasih strip, buka kurung yang kotak nih, bawahnya strip 0,70 ya, semua gitu ya. Kita copy ini semua, Ctrl C, paste di sini semuanya. Nah, gitu. Sekarang saat kita bikin puppet tool, Pak. Nah, kita zoom dulu aja nih ya. Pindahin pakai tengah mouse. Kita bikin puppet tool, klik dulu sumber apinya dan puppet tool. Klik di sini nih, paling ujung yang merah. Bam. Puppet pertama, puppet kedua ini di leg 1, deng di sini, ketiga di sini, keempat dan kelima. Pasti ini semuanya di ujungnya. Oke. Kalau selesai kita tutup dulu nih semuanya layarnya. Dan pergi ke sumber api dan pencet P lo di keyboardnya. Oh sorry bukan P, pencet U. Nah, keluar kan puppetnya, semua pinnya. Sekarang kita pencet Alt lagi, expression lagi. Waduh, pusing bang. Oke, nggak apa-apa. Puppet pinnya kita rename dulu jadi biar nggak pusing. Pusat yang pertama, yang kedua rename leg 1, leg 2, leg 3, leg 4. Wow, panjang banget ya. Nah, dari pusat ini expressionnya kita tempelin ke pusat. Leg 1 kita tempelin ke leg 1, leg 2 kita tempelin ke leg 2, leg 3 kita tempelin ke leg 3, leg 4 kita tempelin ke leg 4 dan selesai semua ya. Nah, kalau udah selesai kita pencet U dulu nih, klik di sini pencet U. Pencet U juga biar ketutup semuanya. Nah, ini udah selesai tapi belum selesai. Kita pergi ke pusat ini nanti biar bisa mindahin ya. Kita pencet P. Nah, kalau ini kita pindahin, ini udah ngikutin semuanya. Oke. Nah, sekarang saatnya kita bikin leg ini menjadi bergerak gitu ya. Nah, pencet Ctrl D. Ini jangan sampai sama yang pusatnya. Ini Ctrl D yang legnya aja. Bam, gitu ya. Ini ganti yang legnya. Legnya di atas 1 ini berarti ke pos 1. Leg 6 ini di atas leg 2 pos 2. Leg 7 pos 3. Leg 8 pos 4. Oke, kalau udah selesai, klik semua posnya atau semuanya aja deh ya. Kita pencet P, position expression. Ya, karena tadi kita udah bikin expression, kita buka semua expressionnya supaya nggak pusing. Ya. Oke. Nah, kayak begitu. Santai ini jangan dibawa pusing. Oke. Leg tadi udah ngikutin dan kita pengen bikin leg ini supaya nge-lag. Nah, pergi ke expression yang leg 1, kita drag ke pos 1. Gila, pusing gak tuh? Oke, leg 2 kita drag ke pos 2. Leg 3 kita drag ke pos 3. Leg 4 kita drag ke pos 4. Nah, setiap leg ini kita akan bikin expression, rumusnya. Klik dot value, add time, double klik. Time strip dot 1. Bam. Seperti itu. Kita akan copy paste aja semuanya ini. Dari dot ini ya, dari titik ya.
di leg kedua di sini. Berarti yang kedua 18 legnya. Nah, yang pos 3 ini leg 3 ya. Control V lagi di sini 24 dan yang terakhir 30. Gitu. Selesai sebenarnya. Sebenarnya sesimpel itu aja ya. Kita pencet U lagi coba ya. Ini gue nggak tahu berhasil atau enggak. Gue juga sedikit tegang nih bikinnya. Nah, kita pergi ke pusat dan pencet P. Ini kalau kita pindahin harusnya ikut semua. Oke, ini udah aman kalau kayak begini. Sekarang tinggal ngikutin layer kita. Pertama, kita buka dulu ini ya JOAE yang tadi. Ini masih aman ya semuanya ya. Nah, sekarang kita pergi ke API ini. Kayaknya ini apinya kegedean deh. Kita akan remake dulu size-nya. Intinya yang rumus-rumusan tadi kita udah aman semuanya. Gue pengen remake dulu ini, kita perkecil dulu, terlalu besar kayaknya. Jadi kita sesuaiin dulu tadi ya. Oke. Ini di sini. Itu harusnya kecil aja sebenarnya. Gak harus gede-gede banget. Dan untuk torch windy yang pertama, kita juga butuh ini kecil aja. Oke. Seperti itu. Dan sisanya torch windy yang kedua juga kita kecilin lagi. Dan ya torch windy pertama juga gue butuh lebih kecil lagi. Ya susah kali ya. Oke. Ini sudah selesai. Kita bikin elemen. Ini kok di atasnya masih ada torch windy 2. Kita betulin lagi positioningnya. Oke. Nah kalau udah gitu kita kembali preview di JOAE. Nih ukurannya udah oke. Nah sekarang kita pergi ke API sini. Ini akan agak ribet. Nah, kita drag JOAE ini ke bawahnya ya. Jangan ke pinggir, ke bawahnya sampai ada ungu-unguan ini. Bam, seperti itu. Nah, ini null one ini sebagai position API kita. Dan untuk pusatnya ini adalah pusat controlling API yang sesungguhnya yang tadi. Nah, kita mainin expression lagi. Alt dan positionnya ini stopwatchnya pencet bam. Dan klik drag ini nih expression position yang di API composition drag ke sini. Gila ini nyebrang pak ya. Drag ke position di 01. Bam. Sekarang kita lihat apa yang terjadi. Wow udah nempel pak. Ini kalau preview lu berat. Untuk preview dari sini aja kita pencet B ya. Nah kalau terlalu berat kita pencet ke half biar nggak terlalu berat. Oke, dan play. Wow, tapi gerakan apinya kok masih ngaco ya. Tadi kok yang pertama gue buat bagus ya. Tuh kan masih ngaco. Oke, kita lihat di sini berarti fit. Kita lihat tanpa api. Gue pengen lihat bentuk dari. Kok terlalu jauh ya legnya ya. Kita bisa mainin expression legnya. Kita pencet P di leg ini semuanya. Leg P. Buka expressionnya. Ini size-nya kita bisa mainin. Ini kan tadi ngebayangnya terlalu jauh nih. Oke. Di sini gue ganti expressionnya semuanya. Time-nya jadi 1 semuanya. Tadi sebenarnya pas gue praktek semuanya ini 1, 18, 24 dan 30 gitu. Cuman pas bikin tutorial jadi beda. Nah, gitulah intinya ya. Bam, gitu. Pas gue tarik expressionnya enak lah, seamless gitu pas ditarik ya. Gitu. Nah, untuk misalkan lu pengen perbaikin nih di daerah sini ada api-api yang nggak enak kelihatannya misalkan ya kayak gini nih. Nojos gini. Lu buka sumber apinya dan pergi ke turbulent mungkin ya. Torch windy 2-nya. Nah, lu bisa perbaiki di sini. Seperti yang tadi gue bilang, masking sedikit aja dan pergi ke subtract gitu ya. Dan lu lihat lagi hasil apinya jadi lebih rapi di tangan gitu. Sekarang kita coba play dari awal dengan time 1 apakah lebih bagus ya. Oke. Seperti itu aja lah kira-kira ya. Nah, untuk selebihnya kita mungkin bikin datang dan perginya nih api gimana caranya?
kita pengen perbaiki dulu posisi dari apinya. Misalkan ini terlalu pojok ya. Channelnya klik dan blok semua position. Dan pindahin ke sini sedikit. Dan untuk ngilangin tanda plusnya di tangan situ, lu pergi ke layer new solid. Untuk solid warnanya lu bisa ikutin warna tangan lu di sini. Yap, di area yang putih lah, yang cerah ya. Nah, bam. Ini bakal ngeblok semua. Kita matiin dulu matanya dan masking aja sesuai dengan ukuran plus yang di tangan. Seperti itu dan buka tutupnya. Bam. Nah, sekarang taruh ini di bawah api pastinya biar hilang dan feather sedikit. Pencet F ya di situ. Ngek gitu ya. Nah, seperti itu. Sebelumnya biar ini ngikutin juga nih ke tangan, gimana caranya? Pergi ke parent, ke position 01, udah gitu aja. Jadi ini akan ngikut. Untuk misalkan lu warnanya terlalu gelap, pergi ke layer, solid settings dan cerahin sedikit. Oke, supaya sama dengan tangan. Nah, untuk bikin cahayanya lagi, lu pergi ke layer, new, solid. Nah, udah bikin solid, lu pergi ke oke. Dia akan kuning banget nih. Dan lu potong pakai ini ya, klik tekan ellipse tool dan blok aja segini. Pencet F feather, bam. Ganti dari normal ke screen ke add boleh ya. Dan kecilin size-nya segini, gile. Feather lagi tambahin. Nah, kalau terlalu gede, pencet masknya, buka, expansionnya kecilin, segitu aja ya. Nah, ini buat bikin cahaya sederhananya. Untuk posisinya biar ikut, drag ke null parentnya. Selesai sebenarnya, gini, bam. Bikin api yang ikut di tangan, gitu pak ya. Nah, kalau misalkan lu pengen bikin datang dan perginya gimana? Jadi kita potongin dulu semuanya ya. Cara motongnya, pencet Alt dan tutup kurung yang kotak tuh. Yang di bawah strip itu namanya api. Gini ya semuanya. Jadi ini kan api nih, sama potong juga gitu ya. Ini akan datangnya tiba-tiba sih kalau gini, bam gitu ya. Kan gue pengen datangnya brut gitu, merembet. Gimana caranya? Lu pergi ke awal apinya mau datang di sini ya, di sinilah ya. Nah, begitu juga dengan cahaya-cahayaannya. Lu pergi ke api ini dan pergi ke masking, rectangle tool ya, klik tekan rectangle tool dari bawah segini. Nah, kalau udah kayak gitu, pergi ke masknya, buka feather aja ya. Nah gitu, dan pergi ke tunjuk nih, dan mask path dari sini pergi ke kapan lu mau dibuka. Gua sekitar 4 frame aja biasanya. Dan kalau udah kita blok dan naikin ke atas. Ini niscaya akan tumbuh gitu. Puff, gitu ya. Puff. Lu bisa lihat nih. Puff. Hop 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 hop. Puff. Gitu. Ini udah selesai, Pak. Begitu juga di akhir lu bisa mainin expression dari expression masking dari tangan lu nya. Nah, pas dia pergi, kok nge-lag sih? Nah, pas dia di sini, kita mask path lagi, klik ini, maju beberapa frame sampai akhir tracking, dan lu blok dua-duanya, matiin aja sampai sini. Hop, ya. Dan di akhir frame tambahin 1 buat lu ngilangin layer yang tadi ya, solidnya. Lu pencet Alt dan tutup kurung yang kotak yang di bawah strip, bam. Ini juga apinya juga, bam. Ini juga, bam. Ini juga, bam, gitu. Jadi pas ditutup udah, vup, gitu. Jadi lu play, bam. Gerak ya, vup, 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 gitu. Oke, jadi segitu aja tutorial gua kali ini. Semoga bisa difahami oleh lu semua. Lu bisa cek
juga videocopilot.com buat beli Action Essentials 2 yang aslinya. Ini gue cuma buat praktek aja, semoga bisa bermanfaat buat semua. Thank you juga buat Render Rapper atau Sir Render atau anggota dari Corridor Crew yang sudah bikin breakdown versi di tahun 2012. Waktu itu dia bikin breakdown ini dan kali ini gue bikin tutorial lengkapnya. Oke, nah jadi segitu aja video kali ini, semoga bisa bermanfaat buat lo semua. Assalamualaikum and